Dewasa ini, tantangan hidup semakin berat dan kompetisi menjadi semakin ketat, apalagi jelang masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah seyogyanya kita sebagai pendidik mulai membekali anak didik kita dengan menanamkan sikap positif dan menumbuhkan pola pikir yang kreatif. Sehingga nantinya mereka akan mampu memahami sebuah permasalahan dan berpikir kreatif untuk mendapatkan solusi permasalahan tersebut. Dengan begitu akan tumbuh jiwa entrepreneurship dalam diri mereka, sehingga mereka dapat menjawab tantangan kompetisi dunia dengan sikap optimis dan kreativitas mereka. Hal tersebut hanya dapat terjadi jika kita sebagai pendidik dapat memberikan contoh nyata pada para peserta didik kita. Berikut ini adalah beberapa hasil karya peserta didik kami dalam menciptakan produk untuk mengatasi beberapa masalah di masyarakat. Yang pertama, biofilter udara untuk mengatasi pencemaran udara pada gas buang kendaraan bermotor. Yang kedua, perangkat serangga 3-in-1 untuk mengatasi pencemaran kimia. Yang ketiga, masker anti polusi beraromaterapi. Dari hal kecil tersebut akan tumbuh jiwa entrepreneurship dalam diri peserta didik. Kenapa begitu? Karena prinsip dasar dari seluruh produk yang ada di pasaran saat ini adalah untuk memberikan solusi bagi setiap permasalahan hidup manusia. Contohnya, zaman dahulu, jika kita ingin berbicara langsung dengan orang lain, maka kita harus bertatap muka dengan mereka. Namun, saat ini, kita dapat melakukan hanya dengan menggunakan sebuah telepon. Dan tentunya teknologi ini terus berkembang untuk memudahkan hidup kita. Begitupun yang saya lakukan dengan peserta didik saya. Dengan teknologi yang sederhana, diharapkan akan memancing kreativitas mereka untuk melakukan riset dan pengembangan hingga menghasilkan produk yang dapat membantu kehidupan masyarakat. Selain itu, entrepreneurship adalah salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan suatu negara. Menurut David McClelland, seorang sosiolog terkemuka, suatu negara akan maju jika terdapat sedikitnya 2% entrepreneur dari seluruh jumlah penduduk. Anak Agung Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM, menyatakan jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,65% dari jumlah penduduk saat ini. Kita kalah jauh dibanding dengan negara tetangga, misalnya Singapura 7%, Malaysia 5%, dan Thailand 4%. Dengan dilatar belakangi hal tersebut, saya perkenalkan penerapan skema metode pembelajaran yang mengintegrasikan entrepreneurship dalam wujud praktikum pembuatan 3 buah produk yang berbeda. Dan metode ini dinamakan Jaga Warung Komedi Putar. Prinsipnya sederhana. Pertama, peserta dibagi dalam 3 kelompok yang ditugaskan mengerjakan proyek dengan tema yang berbeda-beda. Yang kedua, setelah selesai, sebagian anggota kelompok akan berkeliling ke kelompok lain untuk mempelajari apa yang sedang dikerjakan oleh kelompok lain. Dan sebagian anggota lainnya tetap tinggal menjaga warung dengan tugas memberikan penjelasan kepada anggota kelompok lain yang berkunjung ke warung mereka. Yang ketiga, setelah anggota kelompok yang berkeliling kembali ke kelompok masing-masing, mereka akan mempresentasikan kepada teman kelompoknya mengenai apa yang mereka pelajari dari proyek yang dikerjakan oleh kelompok lain. Dari penerapan metode tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil belajar kognitif secara klasikal menunjukkan 100% tuntas. Jika dibandingkan dengan sebelum pembelajaran, hanya mencapai ketuntasan 40%. Kemudian perubahan pola pikir, dari yang sebelumnya pasif, menjadi aktif menyumbangkan ide kreatif dan menentukan mana yang layak untuk diimplementasikan. Kemudian minat siswa akan kewirausahaan meningkat, dan yang terpenting adalah siswa menjadi lebih nyaman dalam proses belajar dan kompetensi dasar siswa dapat tercapai. Metode ini saya gunakan pada materi IPA dan biologi. Saya merekomendasikan Bapak Ibu guru di seluruh tanah air dapat menerapkan metode ini jika memimpikan anak didik kita berjiwa entrepreneurship. Mari kita suntik anak-anak kita tentang pentingnya entrepreneurship sebagai bekal pada anak-anak kita untuk berkompetisi terbuka di era global saat ini dan yang akan datang. Salam dari saya, Ruswanto.